Timnas Belanda memiliki tempat tersendiri di hati penggemar sepak bola Indonesia. Selain keterikatan sejarah, Belanda kini secara tak langsung ikut berkontribusi terhadap Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong sangat gencar menaturalisasi pemain dan hampir semuanya berdarah Belanda. Dari Sandy Walsh, Jay Itzes, Ivar Jenner, Justin Huber, Nathan Choe Aon, Ragnar Oratmangoen, hingga pemain muda Jens Raven. Bahkan, jika dibuat starting 11, Timnas Indonesia sudah memiliki skuad full blasteran ditambah pemain Belanda full blood yang kakek neneknya berstatus Bleachers, orang Belanda yang lahir dan menetap di Indonesia. Gencarnya program naturalisasi ini membuat pencinta Timnas Indonesia memberikan julukan baru kepada orangnya, Timnas Pusat. Saat meliput Euro 2024, Bola.com bertemu dengan Branco, seorang warga negara Belanda yang dalam beberapa tahun terakhir tinggal di Munchen. Ketika ditanya mengenai Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan, seperti halnya beberapa fans Belanda yang lain, Branco mengaku tidak mengetahui siapa saja pemain-pemain yang ditunjukkan. Branco tahu bahwa pemain yang ditanyakan adalah mereka yang bermain untuk Indonesia. Mereka dari Indonesia dan main di Belanda? Makanya kamu tanyakan mereka kepada saya, tanya Branco. Bola.com pun memperkenalkan istilah Timnas Pusat yang viral di Indonesia kepada Branco, sambil menjelaskan maksudnya. Oh begitu, ya bagus untuk tim kamu, katanya. Branco kemudian mengatakan sangat wajar jika para pemain tersebut lahir dan berkarier di Belanda, karena memang banyak orang Indonesia di Belanda, bukan hanya sekadar yang keturunan. Orang Indonesia yang asli itu banyak di Belanda. Mereka bahkan punya komunitas yang cukup besar di Den Haag. Kisah Branco kepada negara kita punya sejarah yang panjang, memang bukan sejarah yang bagus. Namun, Anda tahu maksud saya, kita semua sudah baik-baik saja, banyak juga orang Indonesia bahagia tinggal di Belanda, lanjutnya. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot, gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir masih memberikan kesempatan kepada Elkan Bagot dapat gabung Timnas Indonesia. Dengan syarat Elkan Bagot mematuhi kedisiplinan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Erick Thohir berharap pemain Timnas Indonesia serius ketika namanya dipanggil bergabung Timnas Indonesia. Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ronde 2 pertandingan tidak mudah. Lawan main berat-berat. Tapi Indonesia harus menghadapi lawan. Erick Thohir ingin Elkan Bagot memiliki rasa cinta yang tinggi kepada bangsa Indonesia. Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi tergeser jika Ula Romeni dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, beredar kabar. PSSI sedang memburu 2 pemain keturunan, yakni Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Ketimbang Kevin Dix, keberadaan Ula Romeni lebih dinantikan. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor setelah melempem di 3 laga terkini. Dalam 3 laga terakhir, sederet lini depan skuad Garuda gagal mencetak gol. Karena itu, Ula Romeni sangat dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menerobos bek-bek penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Namun, kehadiran Ula Romeni berpotensi membuat sejumlah pemain andalan di lini depan tergeser ke bangku cadangan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Sebelum berangkat haji, Witan Sulaiman merupakan winger kanan andalan Timnas Indonesia. Namun, posisi winger kanan Timnas Indonesia bakal diisi Ula Romeni jika benar dinaturalisasi menjadi WNI, dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong. Ula Romeni dapat beroperasi sebagai winger kanan, membentuk kolaborasi dengan Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Jika Marcelino Ferdinand masih tetap ingin dimainkan, gelandang 19 tahun ini dapat dioperasikan sebagai winger kiri. Kondisi itu otomatis memaksa Rafael Struijk tergeser ke bangku cadangan. Sebab, 3 pengisi lini depan Timnas Indonesia bakal ditempati Ula Romeni, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah.
Marcelino Ferdinand bertugas sebagai winger kanan dalam 3 laga yang dijalani Timnas Indonesia pada Juni 2024. Ia mengisi posisi itu menggantikan Witan Sulaiman yang berangkat haji. Namun, seperti yang sudah diutarakan di atas, Ula Romeni condong dioperasikan sebagai winger kanan sehingga Marcelino Ferdinand berpotensi tergeser ke bench gelandang Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sepakat dengan apa yang disampaikan sang pelatih, Shin Tae-yong, soal target timnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai, target realistis bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 sekaligus menyegel tempat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami percaya kami bisa finish di peringkat ketiga atau keempat. Itu masuk akal, ya, kata Marcelino Ferdinand di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan segala kemungkinan di sepak bola bisa terjadi. Karena itu, Timnas Indonesia harus punya rasa percaya diri saat tampil di fase tersebut. Kami percaya diri aja. Kami optimis aja, ujarnya. Tak hanya modal percaya diri, Timnas Indonesia juga harus bersiap diri dengan semaksimal mungkin. Hal itu agar Timnas Indonesia tampil apik dalam setiap laga yang dimainkan. Kami mempunyai tim yang bagus. Kami mempunyai komposisi tim yang berpengalaman di setiap lininya, tegas mantan pemain KMSK Deinze ini. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Bahrain, Australia, Cina, dan Arab Saudi. Laga itu akan dimainkan pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan sistem kandang dan tandang. Di laga pertama, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Kemudian pada 10 September 2024, Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Gelandang atau winger Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, tidak mempermasalahkan jika nantinya PSSI mendatangkan pemain diaspora tambahan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand mengatakan, selama pemain diaspora ini memiliki kualitas, ia akan selalu mendukung keputusan PSSI maupun sang pelatih di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. September 2024, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Di 2 laga awal, Timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi, 5 September 2024, serta menjamu Australia, 10 September 2024.